Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang gerak melingkar bagian gaya sentripetal. Kamu bisa nonton video pembelajaran untuk percepatan sentripetal biar makin paham di gaya sentripetal ya. Oke, untuk gaya sentripetal, dia ini kan gaya yang menyebabkan si benda yang sedang mengalami gerak melingkar itu dia menuju pusatnya ya. Dimana untuk menghitung gaya sentripetal, kita pakai rumusnya Fs sama dengan M dikali As. Dimana Fs-nya adalah gaya sentripetal, M-nya adalah massa bendanya, dan As sendiri adalah percepatan sentripetalnya. Nah, kemudian dari rumus ini bisa kita pecah menjadi si AS-nya kita ganti nih menjadi omega kuadrat kali R ya. Nih, omega kuadrat kali R adalah AS, jadi untuk menghitung gaya sentripetal bisa kita ganti menjadi Fs sama dengan M omega kuadrat kali R atau lebih ingetinnya lagi aja pakai singkatan mawar. Nah, gitu. Kemudian selain itu bisa dipecah lagi atau bisa diganti lagi dengan M kali V kuadrat bagi R karena AS atau percepatan sentripetal bisa diganti dengan rumusnya V kuadrat bagi R. Ya. Kemudian untuk masing-masing keterangannya kamu bisa lihat di sini. Fs adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. Jangan lupa ya untuk AS percepatan sentripetal, satuannya meter per second kuadrat. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian V kecepatan biasa, satuannya meter per sekon. Dan terakhir R adalah jari-jari lintasannya dalam satuan meter. Lanjut, kita punya soal untuk dibahas. Sebuah benda yang masanya 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap sebesar 5 radian sekon pangkat min 1. Ini sama aja seperti radian per sekon ya. Seperti pada gambar berikut, ini gambarnya, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah tali, kemudian di ujungnya itu dikasih benda, kemudian dia diputar. Nah, ini adalah lintasan putarannya gitu ya. Kemudian jika panjang tali L-nya 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah, kita lihat di sini, kita punya apa aja sih di sini? Kita punya pertama ada M, massa ya, kita tuliskan, masanya 200 gram, kita ubah ya ke kilogram, caranya dibagi 1000 ya, 200 dibagi 1000 jadi 0,2 kilogram. Kemudian kita punya kecepatan sudut atau omega, yaitu 5 radian per sekon. Kemudian kita punya apa lagi? Ya, kita punya L, 60 cm, atau panjangnya, panjang si talinya ya. Nah, panjang si tali ini bisa kita katakan sebagai R, karena kalau kita lihat ini kan talinya dari sini, pusat ya, sampai sini. Nah, ini kan membentuk jari-jari lintasan ya. Jadi ini adalah R-nya, walaupun dia bilang dia panjang tali, tapi panjang tali L ini bisa kita pakai sebagai R, yaitu 60 cm. Kita ganti ke meter, dibagi 100 jadi 0,6 meter. Nah, sampai sini kita cari Fs-nya dengan cara M dikali omega kuadrat dikali R. Di mana M-nya udah ada ya, kemudian omeganya di sini juga udah ada, R-nya juga udah ada, udah lengkap pokoknya. Masuk di M-nya 0,2 dikali omeganya 5, dikuadratin dikali R-nya 0,6. Nah, ini 0,2 sama 0,6 kita kali dulu ya, jadi 0,12, kemudian 5 kuadrat kita kuadratin ya, 5 kuadrat itu dapat 0,25, kita kaliin lagi 0,12 dikali 25 dapat berapa? Iya, dapat 3 Newton. Di sini sudah terjawab. Soal kedua yang mau kita bahas, perhatikan di sini ada seorang siswa memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali. Batu diputar secara horizontal seperti gambar ya. Ini gambarnya sama kayak soal tadi, jadi ada tali, di sini dikasih batu, kemudian dia diputar. Jika laju berputarnya batu dijadikan 2 kali semula, maka gaya sentripetalnya menjadi, kalau di sini kita bahas gaya sentripetal, ya, di mana Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Kita tahu ya, ini rumus gaya sentripetal. Tapi di sini bukan menghitung seperti soal sebelumnya. Kalau kita lihat di sini soalnya tentang perbandingan antara laju putarnya dengan gaya sentripetalnya. Nah,
kita kasih tanda ya kalau laju putar itu kan omega. Kemudian kalau gaya sentripetal itu kan Fs. Jadi yang mau kita bandingkan atau yang mau kita hitung nantinya antara Fs dengan omeganya aja. Sementara M sama R-nya nggak diajak di sini ya. Ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Ada keadaan awal atau keadaan semulanya di mana di sini semulanya ya udah semula aja gitu, nggak ada berapa-berapanya. Pokoknya keadaan akhirnya itu ketika laju putarnya 2 kali, nah di sini Fs-nya jadi berapa gitu. Jadi kalau kita buat perbandingannya, karena ini Fs-nya di atas, omeganya juga di atas, berarti kalau misalnya Fs1 per Fs2 sama dengan, nah perbandingan dari laju putarnya atau omeganya dikuadratkan ya. Jadi kalau Fs1-nya di atas, omega satunya juga di atas karena ini perbandingannya sebanding ya. Oke, di sini Fs1-nya adalah keadaan semula, di mana semulanya itu nggak ada ya, nggak ada nilainya berapa, kita anggap aja Fs, gitu kan. Kemudian keadaan keduanya Fs2-nya yang mau dicari ya di sini. Kemudian omega 1 atau semulanya laju putarnya juga nggak ada berapa. Jadi kita ibaratkan omega aja gitu kan. Nah, keadaan keduanya 2 kali semula. Berarti 2 kali omega. Dan jangan lupa mereka berdua ada dalam kuadrat. Di sini kita bisa coret si omega ya, karena omega ini kan nilainya sama ya, omega, omega gitu ya. Berarti di atas ada berapa? Nah, di atas ada 1. Di atas ada 1, kemudian di bawah ada 2. 1 kalau dikuadratin dapat 1, kemudian kalau 2 kita kuadratin dapat 4. Jadi kalau kita tulis di sebelah kanan itu ada 1/4, sebelah kiri ada Fs per Fs2. Fs2 ini adalah tujuan kita. Nah, Fs2 dikali silang ya dengan 1, berarti tetap ya Fs2. Kemudian Fs yang atas ini dikali dengan 4, jadi 4 Fs. Sehingga hasil akhirnya Fs yang kedua atau yang sekarang adalah 4 Fs atau 4 kali semula. Jadi jawabannya adalah yang C. Semoga kalian bisa paham dengan pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.